Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat Isya ingkang kula hormati, ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula ajak panjenengan sedaya ngaturaken puji dalah syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah sanget kenikmatan dumateng kita sedaya. Sehingga wonten dalu menika kita sedaya saged rawuh mriki saged nindakaken salat Isya kanthi jamaah. Ingkang mangke badhe dipun lajengaken insyaallah salat tarawih kanthi jamaah. Sedaya kala wau amargi kita sedaya menika gadhe nikmat saking Allah ingkang maha sanget. Awit saking menika kita sedaya kedah tansah emut lan tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah sedaya keluarganipun, para sahabat dalah sedaya pendherekipun. Mugi-mugi kita sedaya badhe pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangke wonten dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kalau seminggu yang lalu kita telah belajar tentang Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa minta 3 hal yang baik, yaitu minta menjadi orang yang senantiasa berpikir, senantiasa bersyukur, dan bisa beribadah dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan lagi tentang perintah Nabi yang kita disuruh juga berdoa. Tapi kali ini kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari 4 hal yang minta yang baik, ini berlindung dari yang buruk. Dan ini juga dijelaskan dalam riwayat-riwayat hadis dalam bentuk doa. Baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min du'ain la yusma'. Apa ternyata yang kita disuruh berlindung dari 4 hal tersebut? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak didengar. Mari kita bahas secara terperinci 4 hal tersebut. Wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu itu kalau bermanfaat, pahalanya akan mengalir terus-menerus, bahkan sampai hari kiamat. Bahkan sampai orangnya sudah meninggal pun pahalanya tetap mengalir. Tapi kalau ilmu itu tidak manfaat, kita rugi, kita mendapatkan tanggung jawab dari Allah, bahkan bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi. Misalnya diberi ilmu tentang nuklir, dibikin senjata, dibikin bom, digunakan untuk membunuh umat manusia, digunakan untuk merusak bumi ini, maka itu ilmunya tidak manfaat, bahkan orangnya terlaknat. Maka kita berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Bahkan kita oleh Nabi disuruh berdoa setiap subuh, suruh minta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang manfaat, kemudian rezeki yang baik, dan amal yang diterima.
Kita berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, kita juga minta ilmu yang manfaat. Karena apa? Ilmu yang manfaat pahalanya akan mengalir terus meskipun orangnya sudah meninggal. Dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jika anak Adam mati, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Alhamdulillah, Pesantren Jati beberapa bulan yang lalu jor-joran memberikan infak terbaiknya untuk membuat masjid kita itu. Alhamdulillah sudah bisa ditepati, semegah ini, seindah ini. Ini semua berkat mental baik kita bersedekah, berharap pahala yang mengalir terus-menerus. Dan hebatnya pemimpin-pemimpin kita diusahakan yang infak itu dari warga kita sendiri. Karena apa? Yaitu tadi, biar pahalanya mengalir ke kita sendiri juga. Jangan ada yang salah paham, kenapa hanya dari warga kita itu cerdas. Halo Pak Resa, bagaimana kita berharap pahalanya mengalir ke kita juga. Maka makmurkan masjid ini, jamaahnya yang banyak, biar pahalanya mengalir. Masjid semegah ini kalau nggak digunakan ya nggak jadi mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang tadi sudah saya sebut, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita lupakan hadis ini karena ini bukan utama. Kita lanjutkan ke yang nomor 2, yang kita diminta untuk berlindung dari keburukannya, yaitu wa min qalbin la yakhsha, yaitu dari hati yang tidak khusyuk. Khusyuk itu kadang dihubungkan dengan sholat, tapi dalam hal ini hati dulu atau orangnya dulu. Orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Kita ada kata khusyuk, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya dia, sholat itu, amat berat bagi orang-orang yang tidak khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat kecuali illa 'alal khashi'in, atas orang-orang yang khusyuk. Itu disebut dalam Al-Quran. Lalu siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk yaitu orang yang meyakini akan menemui Tuhannya dan meyakini kalau akan kembali kepada Tuhannya. Itu orang yang fokus. Kita khusyuk berarti kita fokus kepada Allah, kita takut kepada Allah, dan kita yakin mau menemui Allah, mau kembali kepada Allah, dan tentu kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Karena mengingat itu, maka hati kita khusyuk senantiasa menuju Allah, pengen beribadah kepada Allah, kita tinggalkan yang dilarang dan kita jalankan yang kita diperintahkan sama Allah. Itulah orang yang khusyuk. Dan kalau kata khusyuk itu kita sebut, biasanya sholat. Nah, hati yang khusyuk itu juga akan berpengaruh pada sholat kita. Kalau kita khusyuk, sholat kita ya khusyuk. Meskipun berat, susah, orang awam seperti saya, kita harus tetap berusaha agar sholat itu khusyuk. Salah satunya ya kita niat saat, setidak-tidaknya saat mau niat, kita ingat bahwa kita mau sholat. Kemudian takbiratul ihram, kemudian bacaan-bacaannya gitu kita renungi, kita harus resapi. Kita menghadap ke tempat sujud, badan kita menghadap ke kiblat yaitu Ka'bah, dan hati kita menghadap Allah. Insya Allah dengan cara itu kita bisa berusaha untuk khusyuk. Maka karena kita sholat menghadap ke tempat sujud, saya sarankan yang sop-sopnya di belakang, biasanya ibu-ibu, kalau sholat arahkan ke tempat sujud, jangan melihat bapak-bapak yang lewat, karena itu akan mengurangi kekhusyuan kita. Dan orang yang sholat khusyuk itu dijanjikan surga firdaus oleh Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka mari kita berusaha untuk khusyuk. Kemudian yang ketiga, yang kita disuruh berdoa agar kita terhindar darinya, yaitu wa min nafsin la tasba, yaitu dari jiwa atau hawa nafsu kita yang tak pernah merasa puas. Kita berlindung berarti ini sesuatu yang buruk. Kalau kita ini nggak pernah puas, ibadah kita bagus, sedekah kita kurang banyak, kita nggak puas, bagus. Sholat sunnah kita kurang banyak, kita tambah, bagus. Baca Al-Quran kita kurang banyak, kita tambah, bagus. Tapi yang dimaksud di sini kita berlindung itu bukan itu, yaitu dalam hal harta. Kebanyakan manusia itu ambisinya harta, nggak pernah puas dengan harta. Misalnya sudah punya tanah banyak sekali berpetak-petak, pengennya nambah lagi. Punya mobil, motor, keluaran terbaru, pengennya yang lebih bagus lagi. Sudah punya usaha jalan, pengen nambah lagi. Itu namanya nggak pernah puas. Kita nggak pernah puas dengan harta kita, tapi kita pelit menafkahkannya di jalan Allah. Itulah wa min nafsin la tasba, dari hati atau jiwa yang tak pernah puas, tapi tak puasnya itu terhadap harta. Ambisinya terhadap harta sangat banyak, sehingga kita terlena dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal gina an kasratil gharad, walakinal gina ginan nafs. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, tidaklah kekayaan itu pada banyaknya harta, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ginan nafs, yaitu kaya hati, kaya jiwa kita. Kita lanjutkan. Yang keempat, yang kita disuruh berdoa agar kita terhindar darinya, yaitu wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Dalam riwayat lain, wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak diijabah. Yang tadi doa yang tidak didengar, kalau didengar saja tidak, lah bagaimana mau dikabulkan? Padahal Allah jelas sudah menjamin bahwa doa kita itu dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya untukmu. Loh, Allah sudah janji doa kita akan dikabulkan. Ada lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa-doa mereka apabila mereka berdoa. Wal yastajibu li, maka kerjakanlah perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Inilah, Allah sudah menjamin doa kita dikabulkan. Tapi kenapa kita kok disuruh berdoa agar jangan sampai doa kita tidak didengar? Doa kita tidak dikabulkan itu karena dosa-dosa kita. Kita maksiat, nggak mau ngaku, nggak taubat, nggak istighfar. Itu yang memberatkan doa untuk terkabul. Dan yang lain yang membuat doa kita susah terkabul adalah kita makan barang haram. Makanan yang haram, harta yang haram, itu menyebabkan kita doanya susah dikabulkan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita ini berdoa, agar doa kita senantiasa didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua. Kita bisa berusaha berubah, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini manfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ini membuat hati jenengan tidak berkenan. Wa akhir kalam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.